Pandemi COVID-19 tidak hanya menyerang sektor kesehatan namun juga menyerang sektor lain seperti pertanian. Produksi dan distribusi pangan di Indonesia terganggu akibat dibatasinya pergerakan masyarakat serta diberlakukannya pembatasan wilayah di beberapa daerah, sehingga dapat mengganggu ketahanan pangan nasional dan menimbulkan krisis pangan baru. Salah satu produk pangan yang perlu diperhatikan kualitasnya selama pandemi adalah cabai rawit atau Capsicum proteiensis L. Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan produksi cabai rawit pada tahun 2019 mencapai 1,37 juta ton per hektar, dengan produktivitas 7,8 ton per hektar, dan tingkat permintaan konsumsi cabai rawit juga meningkat setiap tahun dengan persentase rata-rata 7,53%. Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan harga jual cabai rawit meningkat. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS, menunjukkan bahwa harga cabai rawit nasional di tingkat produsen menyentuh Rp59.550 per kilogram pada bulan Desember 2020. Padahal pada bulan Agustus 2020, harga cabai rawit masih berkisar Rp31.500 per kilogram. Tingginya harga cabai diakibatkan menurunnya minat beli masyarakat dan penyerapan produksi akibat rusaknya komoditas yang tidak segera didistribusikan. Menurut Tatengkeng 2019, pendeknya masa simpan cabai rawit dikarenakan memiliki kadar air sebanyak 70% proses respirasi yang terus berlangsung 2-3 kali lipat pasca panen. Akibat respirasi tersebut menyebabkan cabai rawit mengalami perubahan fisiologis, mekanis, dan mikrobiologi sehingga cabai rawit termasuk komoditas yang mudah rusak atau busuk dan susut. Hal tersebut mengakibatkan cabai rawit mudah terserang cemaran biologis dan kimia yang berbahaya jika dikonsumsi. Lantas, adakah solusi untuk mempertahankan kualitas mutu cabai rawit sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional selama pandemi? Oleh karena itu, kami dari tim Universitas Jenderal Sudirman yang beranggotakan Reza Darmawan, Haris Aditya Subandrio, dan Ratna Nur Fauzia berinovasi Ekoda, edible coating ketosan dari cangkang kerang darah, pelapis antibakteri untuk mempertahankan mutu cabai rawit Capsicum proteiensis sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional di masa pandemi. Kerang darah merupakan organisme yang termasuk kelas Pelecypoda, bercangkang 2 dan mewarna merah kecoklatan. Kerang darah juga merupakan biota laut yang belum dimanfaatkan secara luas dan masih menjadi limbah di masyarakat. Kandungan cangkang kerang darah sebagian besar tersusun atas kalsium karbonat, kalsium hidroksiapid, kalsium fosfat, dan kitin. Kitin merupakan senyawa yang paling banyak terdapat dalam cangkang kerang darah dengan persentase 69%. Senyawa turunan kitin yang paling banyak dikembangkan adalah kitosan. Kitosan adalah polisakarida rantai lurus, berasal dari bahan alami serta dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Senyawa kitosan yang dapat dilapisi pada buah memiliki kemampuan sebagai pengawet alami, penyerap zat warna, dan antioksidan. Proses pembuatan Ekoda adalah sebagai berikut. Cangkang kerang darah sebanyak 100 gram dihancurkan dengan mortar. Kemudian, dilakukan proses deproteinasi dengan larutan NaOH 1 molar pada banding 1:10 dengan suhu 65 derajat Celcius. Kemudian, dilakukan proses demineralisasi dengan larutan HCl 1 molar pada banding 1:10 pada suhu 25-30 derajat Celcius. Kemudian, dilakukan proses diasetilasi dengan larutan NaOH 50% pada suhu 1 derajat Celcius. Serbuk ketosan telah jadi kemudian diambil sebanyak 1,5 gram dan dilarutkan dengan 100 ml asam asetat 1% pada suhu 50 derajat Celcius. Larutan edibilan telah jadi kemudian disesuaikan pH-nya hingga 5,0 dengan larutan NaOH 0,1 N. Kemudian, larutan edibilan telah jadi dapat diaplikasikan langsung pada cabai rawit. Mekanisme utama Ekoda dalam menghambat pertumbuhan bakteri adalah sebagai berikut. Kitosan mempunyai gugus amino positif yang mampu mengikat gugus karboksilat negatif yang berada di permukaan sel bakteri. Hal tersebut akan mengakibatkan ikatan elektrokimia yang dapat mengubah distribusi muatan positif dan negatif pada permukaan sel membran sehingga menyebabkan pelemahan atau kerusakan membran yang diikuti oleh komponen sel bakteri. Efek ketosan sebagai penghambat pertemuan bakteri disebabkan karena adanya proses diasetilasi yang baik. Semakin banyak gugus asetil yang hilang, maka akan semakin kuat ikatan gugus aminonya. Gugus amino bersifat kationik yang menyebabkan terhambatnya metabolisme bakteri dan berangsur-angsur mati. Pelapisan Ekoda 1,5% selama 5 menit dan dikeringkan selama 30 menit merupakan kado terbaik yang dapat memperpanjang masa simpan, mengontrol kerusakan buah, dan menurunkan kecepatan respirasi pada cabai rawit. Pelapisan Ekoda 1,5% dapat menghambat berkurangnya susut bobot cabai rawit. Cabai rawit dapat mengalami penurunan susut bobot dikarenakan setelah dipanen cabai rawit masih melakukan aktivitas fisiologis, antara lain transpirasi dan respirasi.
Penelitian yang dilakukan oleh Megasari 2019 menunjukkan bahwa pelapisan edible coating kitosan pada cabai rawit dapat menghambat laju respirasi sehingga yang dilapisi kitosan memiliki suhu bobot yang lebih kecil. Sesuai dengan pernyataan Henry et al. 2010, menyatakan bahwa kitosan digunakan sebagai pelapis guna menghalangi oksigen masuk dengan baik. Pelapisan ekoda juga dapat menghambat pembusukan cabai rawit. Menurut Megasari 2019, pembusukan pada cabai dapat ditandai dengan tekstur cabai yang sudah lunak, tangkai cabai yang sudah layu, serta warna cabai yang sudah berubah menjadi kecoklatan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh cendawan. Pelapisan edible coating 1,5% dapat menghambat pertumbuhan cendawan dengan kontrol suhu rendah. Parameter selanjutnya yaitu respirasi. Telah umum diamati bahwa semakin besar laju respirasi suatu buah, semakin pendek umur pasca panen. Penggunaan kitosan pada cabai rawit menunjukkan tingkat respirasi yang lebih rendah secara signifikan daripada kontrol selama periode penyimpanan. Edible coating kitosan dari cangkang kerang darah mengurangi laju respirasi buah. Ini terkait dengan penurunan laju metabolisme. Adanya bahan pelapis tersebut mampu menjaga permukaan buah cabai sehingga udara luar tidak dapat masuk melalui pori-pori buah cabai. Oleh karena itu, jumlah oksigen yang dapat diakses oleh sel menjadi berkurang dan jumlah karbon dioksida meningkat sehingga proses respirasi dapat terhambat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu pada tabel 1, perlakuan pemberian kadar kitosan terhadap laju respirasi cabai rawit menurut Mutmainah et al. 2019. Pelapisan edible coating kitosan juga berpengaruh pada kadar vitamin C cabai rawit. Penurunan kandungan vitamin C dapat disebabkan karena terjadi proses oksidatif dan berlangsungnya proses respirasi. Semakin tinggi proses oksidatif berlangsung, semakin banyak vitamin C yang rusak. Penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah 2019 menunjukkan bahwa cabai rawit yang dilapisi kitosan 1,5% mengakibatkan penurunan kandungan vitamin C terendah sebanyak 72%. Hal ini disebabkan pelapisan kitosan pada permukaan kulit cabai dapat menghambat masuknya oksigen ke dalam jaringan buah, sehingga oksigen vitamin C juga terhambat. Nilai ini merupakan tingkat penurunan yang ideal jika dibandingkan dengan pemberian kitosan dengan konsentrasi lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu pada tabel 2, perlakuan pemberian kadar kitosan terhadap kadar vitamin C cabai rawit. Selanjutnya adalah analisis SWOT dari ekoda adalah sebagai berikut. Analisis penggunaan efektivitas edible coating dari kitosan cangkang kerang darah adalah sebagai berikut. Yang pertama, strength atau kekuatan. Edible coating dari cangkang kerang darah ini mengandung senyawa kitin dalam kitosan yang memiliki kemampuan sebagai penghambat pertumbuhan bakteri, pengawet alami, penyerap antioksidan, serta menurunkan kecepatan respirasi sehingga menghambat pembusukan cabai rawit. Yang kedua, proses pembuatan edible coating ini menggunakan bahan alami yang bebas bahan kimia dan tidak menimbulkan residu. Yang ketiga, edible coating dari cangkang kerang darah ini memiliki potensi untuk dapat dikembangkan menjadi produk komersial yang bernilai jual tinggi. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari edible coating kitosan cangkang kerang darah ini adalah perlu adanya kajian mendalam mengenai penggunaan dan pemanfaatan edible coating kitosan pada berbagai jenis cabai lain. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan kajian ilmu terhadap manfaat edible coating kitosan dari cangkang kerang darah. Yang kedua, sumber bahan baku cangkang kerang darah yang sudah tidak terpakai sehingga dapat mengurangi limbah di lingkungan sekitar. Yang ketiga, kebutuhan akan bahan yang berfungsi sebagai pelapis antibakteri untuk mempertahankan mutu cabai rawit. Yang keempat, edible coating kitosan dari cangkang kerang darah memiliki peluang untuk dapat dikembangkan menjadi berbagai varian produk buah maupun sayuran. Yang keempat, threat atau ancaman. Ancaman dari edible coating kitosan dari cangkang kerang darah adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas dan keamanan produk pangan terhadap kesehatan dan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sebagai kesimpulan, yang pertama, pembuatan edible coating kitosan dari cangkang kerang darah diawali dengan pembuatan kitosan dari cangkang kerang darah. Kemudian, kitosan dilarutkan menggunakan asam asetat 1% dan disesuaikan pH-nya. Yang kedua, pelapisan edible coating kitosan dari cangkang kerang darah sebanyak 1,5% efektif digunakan sebagai edible coating pada cabai rawit karena mengandung kitosan yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri.
Yang ketiga, lapisan edible coating kitosan dari cangkang kerang darah 1,5% sangat efektif digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kualitas cabai rawit pasca panen hingga 15 hari dilihat dari laju respirasi dan kandungan vitamin C. Sekian dari kami, terima kasih.